kita siapkan hati kita. Kita bersyukur saat ini berada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami ada berkumpul semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kami mau menikmati akan hadirat-Mu, akan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja di setiap hati kami. Kami anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Engkau ada di tempat ini, menjamah setiap kami dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau menaikkan pujian, kita mau menyembah Dia, sebab Dia Allah yang Maha Kudus. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu, dengan darah anak domba melayakan kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau baik bagi kami. Kami disucikan, kami dilayakan, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami dilayakan untuk datang menyembah-Mu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, satu tujuan kami Tuhan untuk menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Hanya Yesus yang layak disembah. Ku sembah selama-lamanya. Ku menyembah-Mu Yesus. Ku sembah sebab namanya kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Oh, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah. Kau
Yesus Bapa, namamu kudus, kudus Tuhan. Oh sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu, sebab hanya Kau yang layak disembah. Oh, semua ciptamu ada untuk menyembah Kau, segala yang bernafas ada untuk menyembahmu Tuhan. Bahkan setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Kami ada untuk menyembahmu dengan senang hati, dengan senang jiwa kami. Kami mau memujimu selama-lamanya. Allah kami yang agung, Yesus kami yang mulia. Oh haleluya, haleluya. Oh ku menyembah, ku menyembahmu selama-lamanya Tuhan. Kami akan menyembah, ku sembah sebab Engkau yang termulia. Ku menyembah, Kaulah Yesus Tuhan kami. Ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, oh, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu. Katakan sebab namamu kudus, haleluya, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami memuji, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan dimanapun anak-anak-Mu berada, kami tahu Engkau ada ya Bapa. Untuk itu kami selalu rindu untuk memuji dan menyembah, memuliakan Engkau lebih daripada segala, lebih daripada apapun. Hanya Engkau Yesus yang layak untuk disembah. Saat ini kami mau bersorak-sorai meninggikan namamu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, menari bagi Tuhan, bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Yesus sumber sukacita kami. Mari katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam Yesus ada, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata dalam hidup kita. Yesus beserta kita. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Terima
Engkaulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kita akan terus bersorak-sorai, amin. Bersemangat bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus begitu mencintai kita, bahkan berkorban bagi kita. Untuk itu kita mau terus memuliakan Dia, lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada pada kami, kuasa firman-Mu yang kami pegang, menjadikan kami lebih daripada pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, kami lebih daripada pemenang Tuhan, sebab Tuhan beserta kami, Yesus di dalam kami. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kami bersyukur menjadi milik Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya.
Saudara lebih daripada pemenang? Amin. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Kita pasti melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena firman-Mu, berpegang pada janji-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang besar. Haleluya. Ini kami ya Tuhan, kami rindu akan hadirat, kami rindu akan firman-Mu. Kami haus akan Engkau, kami lapar akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kamu berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan. Pada hari datang Tuhan, kami percaya sama-sama kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, dengan ajaib. Hati kami akan dijamah, akan diubahkan. Dan kami menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang menjadi terang. Pribadi yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh karena firman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Saya itu haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, dan ku tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan. Kami adalah anak-anak Allah yang tangguh. Roh Kudus ada pada kami meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari nyatakan bahwa Dialah Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, dan saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Engkau telah menolong kami sehingga kami berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini boleh bisa berkah
aplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari, Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Oktorianus Lase. Saya berasal dari Nias Selatan. Ya. Lalu Bapak Ibu, kebetulan dikasih tema oleh Pak Ketua Sinode sama saya kemarin, Yesus datang memberi hidup dan kelimpahan. Amin. Bagus sekali temanya ini Bapak Ibu. Ya. Yesus datang memberi hidup dan kelimpahan. Ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama ya, supaya ini kita dapat bagian. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Yesus datang di dunia ini Bapak Ibu. Saya baca ini ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tema ini setelah saya dapatkan, saya amati dan saya baca ayat firman Tuhan ini. Dia dikatakan di situ, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh, tetapi Yesus datang untuk memberi. Apa yang dia beri kepada kita Bapak Ibu? Hidup. Ya. Yesus datang memberikan hidup. Kalau pencuri, dia mengambil sesuatu, dia mengambil barang atau apa, dia mengambil ini, mengambil hidup kita ini. Ya, kalau Yesus datang Bapak Ibu, dia datang memberi hidup bagi kita. Apakah di dalam diri kita Yesus sudah datang Bapak Ibu? Amin. Dalam ajaran kekristenan, ya, yang paling sentral adalah yang disampaikan adalah tentang Yesus Kristus, ya, tentang Yesus Kristus. Tujuan kedatangannya ke dunia. Hah? Apa tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu? Hah? Untuk menyelamatkan hidup kita, untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bukan untuk apa ya Bapak Ibu? Kadang sebaliknya di hidup kita ini kadang kita balik-balikan saja, ya. Pernyataan ini sekedar janji materi Bapak Ibu, bukan karena kita gagah atau gimana, bukan karena kita punya segalanya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat pasal 10 ini Bapak Ibu, bagaimana Yesus, kehidupan Yesus, ya? Bagaimana keteladanan Yesus sebagai gembala yang baik, ya? Bukan sebagai gembala yang tidak baik, ya? Yesus itu gembala yang baik, gembala yang menjadi contoh. Apakah kita juga di dalam kehidupan kita pernah menjadi gembala yang baik, atau di keluarga kita? Ya,
dalam kepemimpinan kita juga, apakah kita sudah menjadi contoh? Apakah kita sudah menjadi teladan di sana? Ini ayat ini mengingatkan kita, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan konteks dekatnya atau jauhnya, Bapak Ibu, ini menyangkut hidup kita, pelayanan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita kalau kita menjauh dari Tuhan? Tidak masuk akal, Bapak Ibu. Ya. Tidak masuk akal kalau orang yang menjauh dari Tuhan itu diberkati Tuhan. Tidak masuk akal. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita cinta dengan Tuhan, saya yakin bahwa kita diberkati. Kita diberi kelimpahan oleh Tuhan. Ya. Kelimpahan dalam hal apa? Ya banyak sekali kelimpahan dalam hidup kita ini. Ya. Banyak sekali kelimpahan. Apa, Bapak Ibu? Kita harus pikirkan apa kelimpahan dalam kehidupan kita ini yang Tuhan sudah berikan bagi saya. Satu-satunya itu kelimpahan yang kita miliki, yang kita dapatkan setiap hari itu, Bapak Ibu, kehidupan kita, nafas. Itu lebih dari harta itu. Nafas kita masih bisa hidup kita saat ini, Bapak Ibu. Ya. Coba kan kita kalau menjauh dari Tuhan, ya, bagaimana hidup kita? Coba kan kita kalau kita mengandalkan harta kita, apakah kita nyaman? Harta itu kita gak bawa ini sampai akhirat itu, Bapak Ibu. Ya, banyak yang berkata, kalau saya sudah punya ini, saya bahagia. No, saya pastikan tidak. Bukan harta yang membuat kita bahagia, tetapi kedekatan kita kepada Tuhan. Ya. Kesungguhan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Orang yang dekat dengan Tuhan itu banyak sekali ulangannya. Kalau orang lain bilang ujiannya, kalau saya ulangan. Ya. Kenapa saya bilang ulangan? Kita masih hidup. Kalau ujian garis finish. Kita ini penentuan itu kalau ujian. Ini masih ulangan kita di dalam kehidupan kita. Saya sering dapatkan itu, Bapak Ibu. Saya pernah ngalami yang namanya ulangan kehidupan. Ya. Di mana Bapak Ibu ketika saya buka usaha, ya. Bisnis saya, ya, gimana ya? Drop lah. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bisa? Saya sadari sendiri karena mengandalkan kekuatan sendiri, karena mengandalkan pikiran, mengandalkan cara manajemen. Ini saya udah bisa ini, udah bisa ini, ya. Tahu-taunya Tuhan itu bilang, aduh, kamu ini banyak sekali gayamu. Sehingga Tuhan, ya udahlah, saya buat jatuh, ya, supaya kamu bisa rasakan. Ketika kita sudah merasakan, Bapak Ibu, waduh, inilah, ya, saya pikir apa yang saya dapatkan selama ini, ya, dari kekuatan saya, ternyata bukan.
Ya. Makanya saya ajak kita Bapak Ibu untuk tetap bersandar pada Tuhan. Ya. Bagaimana kalau tiba-tiba besok Tuhan panggil kita? Siapa yang paksa Tuhan? Hah? Siapa yang nyuruh dia? Jangan panggil dulu. Ya kalau dia mau panggil ya dia panggil kita. Ya, suka-suka dia. Ya, kan ada nyanyi juga, suka-sukamu Tuhan. Ya, suka-suka Tuhan. Makanya kita itu sebelum dipanggil, ya, kita persiapkan diri kita. Ya. Saya kasih contoh, kalau kita mau ke acara, ya, pasti kita itu harus persiapkan kita. Nggak mungkin kita langsung datang ke sana, nggak persiapkan diri kita. Begitu juga kita kepada Tuhan. Sebelum panggilan kita sama Tuhan, kita harus persiapkan diri kita, Bapak Ibu. Ya. Poin yang pertama, makna hidup dalam kelimpahan. Makna hidup dalam kelimpahan. Yesus tidak pernah hanya memberikan hidup fisik, tetapi hidup yang kekal bagi kita. Ya. Yesus juga tidak pernah memilih. Ya. Yesus tidak pernah pilih kasih bagi kita, Bapak Ibu. Ya. Kadang kita manusia yang gimana ya, memilih. Ya. Kadang kita manusia membeda-bedakan. Yesus tidak pernah membedakan. Mau kaya, mau miskin, mau cantik, jelek. Ya. Yesus itu tidak pernah membedakan. Apakah kita di dalam kehidupan kita, atau di dalam keluarga kita, atau di dalam organisasi kita, tidak pernah melakukan atau tidak pernah ini ada di pikiran kita, ini beda ini dengan ini. Pasti kita manusia pasti mengalami hal itu, Bapak Ibu. Ya. Kadang saya juga ya mengalami hal itu di tempat kerja. Kadang membeda-bedakan karyawan. Ya, ini yang rajin, ini yang gak rajin. Ya. Itu namanya sifat manusia. Ya. Kita masih membeda-bedakan, padahal sama-sama mereka itu karyawan. Tetapi masih ada ya sifat-sifat manusia dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita hindari. Itu yang perlu kita, kalau bisa kikis. Kalau dikikis, habis dikikis, dihapuskan. Atau apa lagi, Rafi? Kita sebagai gembala jemaat juga. Ya. Kita harus peduli kepada domba-domba. Amin. Ya. Karena domba-domba ini kalau salah kita mengarahkan mereka, ya pasti mereka berkeliaran ke sana sini. Ya. Saya ingat Bapak Ibu, soalnya judul skripsi saya waktu saya S1, Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu dia bisa memimpin domba-dombanya. Dia bisa memimpin jemaatnya. Bukan menjauh jemaatnya. Kadang di luar sana, Bapak Ibu, ya, di gereja-gereja yang besar, mereka itu tidak peduli kepada domba-domba, tidak peduli kepada jemaatnya, karena udah besar. Buat apa banyak jemaat kalau kita tidak mempedulikan
tidak memberi kasih, buat apa? Hah? Gak ada gunanya. Ya? Walaupun kita gak banyak-banyak jiwa, tetapi kepedulian, kasih kita kelihatan. Iya. Coba kan kalau di gereja besar, pasti kita nggak saling kenal ini, karena ribuan. Kalau di sini bisa kita selamat, ya. Di gereja besar kadang itu, ya kalau salaman itu ada yang nggak salaman, Bapak Ibu. Pernah saya ini juga ikutin gereja-gereja, langsung pulang aja. Kayak ke mall aja, mereka itu datang ke mall ya udah pulang. Ya. Ya, mereka enggak gimana ya? Sosial itu. Saya bilang enggak ada sosial mereka, tapi ada juga Bapak Ibu ya. Gimana ya? Kayak gimana kalau mereka datang ke gereja yang besar itu? Datang lalu pergi. Kayak ke mall aja kalau ke gereja itu. Kayak bukan ke gereja. Ya. Coba kan kalau kita di sini habis ibadah, waduh bisa lagi basa-basi, curhat, ya, apa pergumulanmu, ya, itu kita saling membangun, ya, jangan saling ini menjatuhkan Bapak Ibu, kita saling membangun, ya. Orang yang percaya itu kepada Tuhan, gak ada di dalam dirinya istilahnya keegoisan, ya, gak ada. Yang ada di dalam diri kita, orang percaya itu adalah kasih, ya. Kasih itu lebih utama. Kenapa dikatakan itu kasih lebih utama? Karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Sudah duluan Tuhan mengasihi kita. Ya, dia memberikan hidup dan kelimpahan dalam diri kita. Makanya kita itu jangan pelit untuk mengasihi sesama kita. Jangan pelit untuk mengasihi keluarga kita. Ya. Ada juga teman berkata, ingin kasih itu kalau baru ini yang namanya kasih itu saya kasih sama orang ini rumah. Baru kasih itu namanya. Gak ada ukurannya kasih. Gak ada ini. Kasih itu dikatakan ini kita kasih ini. Bukan Bapak Ibu ya. Tetapi dalam tindakan kita itu, apakah kita memperlakukan orang ini dengan baik, itu namanya kasih. Ya, jangan kita katakan bahwa baru dikatakan kasih itu saya beri benda ini sama orang ini, baru namanya kasih. Tetapi kalau kita itu menasihati atau saling menegur, itu namanya kasih. Ya? Poin yang kedua Bapak Ibu, Yesus datang untuk mengasihi, mengubah identitas, memberi tujuan dalam Kristus. Ya? Yesus datang untuk mengubah identitas. Kenapa Yesus itu mengubah identitasnya? Ya? Dia menjadi manusia Bapak Ibu. Kenapa? Supaya apa? Yesus menyerupai manusia itu datang ke dunia supaya orang yang percaya itu benar-benar mengetahui bahwa keteladanan Yesus itu luar biasa. Coba kan kalau Yesus tidak datang dan mengubah identitasnya, pasti orang di luar sana, aduh, ini mungkin bohong-bohongan ini. Tetapi dia itu menyerupai jadi manusia. Hah? Apakah Yesus itu dihina enggak? Dihina Bapak Ibu.
Bagaimana kalau kita dihina Bapak Ibu? Kita terima enggak? Hah? Kalau kita dicaci maki, apakah kita terima Bapak Ibu? Gimana dengan penistaan-penistaan ini? Ya. Saya katakan Bapak Ibu, mau dihina, mau dicaci maki kita, ya, biarin saja. Enggak ada juga untungnya kok. Kata-kata, namanya kata-kata, enggak ada juga pengaruhnya dalam hidup saya. Mau dihina saya, mau dijelekin saya, enggak pengaruh bagi saya. Ya, karena saya udah praktekkan itu Bapak Ibu. Orang itu tunjuk muka saya, mukul saya, mau hina saya. Saya diam saja. Toh nggak ada untungnya juga. Ya. Bagaimana cara kita? Ini yang lebih penting Bapak Ibu. Bagaimana cara kita kalau orang lain itu menghina kita, melakukan yang tidak enak tidak kita dengar Bapak Ibu. Bagaimana cara kita? Cara saya sendiri Bapak Ibu, saya menghindar dari orang itu. Kalau saya ladenin orang itu, jadi tambah masalah, ya. Lebih baik kita menghindari Bapak Ibu daripada kita, ya, ikut virusnya, ya. Udah ada virusnya, kita ikut juga virusnya nanti. Kita yang jadi virus-virusan, ya. Makanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita jangan terpengaruh dengan kata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, ajakan saja. Kalau hal-hal yang baik kita respon. Kalau hal yang tidak baik itu tidak bermanfaat itu ya udah. Gak usah kita respon. Ketiga, aspek-aspek hidup dalam berkelimpahan. Apa aja aspeknya itu Bapak Ibu? Ya. Apa aspeknya? Banyak sekali Bapak Ibu. Kemampuan, sukacita kita, ya. Kadang orang yang sudah hidup berkelimpahan itu banyak sekali kegembiraan dalam hidupnya, ya. Ibarat kita dapat hadiah dari seseorang, pasti wow, luar biasa, ya. Semangat kita itu luar biasa, ya. Coba kan kalau kita tidak mendapatkan sukacita, pasti wajah kita itu kelihatan Bapak Ibu, ya. Udah jelek, tambah jelek lagi wajah kita kalau udah ini kita, ya. Kalau nggak ada sukacita dalam hidup kita. Coba kan kita jelek, kalau sukacita kita itu kelihatan ganteng kalau cowok, kalau cewek kelihatan cantik, ya. Kenapa orang bilang di luar sana berkata kalau kita senyum itu membuat apa ya, wajah kita awet muda ya, awet muda, ya. Tapi kalau terlalu senyum juga gimana ya, apa efeknya kalau setiap hari senyum, ya? Kan serba salah juga kita ini, terlalu senyum, kurang senyum. Mana yang ini yang lebih bagus ini, ya? Namanya sifat manusia begitu. Tuhan sudah memberikan ini sama kita, aduh masih kurang Tuhan. Kalian dalam kehidupan kita itu Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, masih kurang.
udah dikasih mobil yang harga 200 juta, masuk orang Tuhan mau ambil mobil yang 500 juta. Wah, udah diambil, udah dikasih yang 500 juta itu mobilnya, mau ambil 1M, masih kurang lagi. Waduh, dia minta lagi, mau ambil yang segini. Tuhan dikasih Tuhan. Akhir-akhirnya dia minta terus. Mungkin juga, waduh, kok ini orang belum puas-puas ya? Hah? Kenapa ini belum puas-puas ini orang? Ya, karena keinginan itu tidak pernah puas. Mau bagaimanapun cara kita, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu, keinginan kita itu gak pernah memuaskan kita. Coba kan kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita dipuaskan, Bapak Ibu. Amin. Ya. Kita dekat dengan Tuhan pasti ada aja jalan. Walaupun kita itu banyak ya persoalan hidup, Bapak Ibu, ada aja jalan keluar. Ada aja orang yang bisa memberikan jalan bagi kita. Ya. Nggak harus materi, Bapak Ibu, tetapi arahan-arahan dari teman-teman. Kalau kita dekat dengan Tuhan itu, saya rasakan sendiri. Ya. Saya rasakan sendiri, Bapak Ibu. Ketika jatuh itu, waduh, rasanya, aduh, Tuhan, tidak mau ini berkata-kata lagi. Tetapi karena saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, sehingga ada aja jalan keluar. Ada aja jalan keluar. Dia pakai orang-orang baik, orang-orang sekeliling kita, ya, untuk ya menghibur kita. Walaupun mereka kasih duit ya atau apa, tetapi solusi itu Bapak Ibu, kalau kita lagi sedih itu, lagi banyak persoalan hidup, ya, apa ya, motivasi dari orang itu lebih berharga. Kalau saya ya, kalau duit nggak penting bagi saya, tetapi motivasi itu dari orang lain. Kalau lagi dalam posisi bermasalah, motivasi itu lebih penting daripada duit menurut saya. Ya, karena uang itu bisa dicari, tetapi motivasi dan pengalaman hidup itu, waduh, kita jalani dulu baru kita dapatkan, baru kita tahu. Kalau belum kita rasakan, ya kita nggak tahu. Kalau belum terjun, ya kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Lalu keempat, mengalami hidup berkelimpahan, mengandalkan Tuhan, bukan dunia. Kadang di luar sana, Bapak Ibu, ketika dia sudah memiliki harta banyak, ketika dia sudah memiliki semuanya, dia meninggalkan Tuhan. Ya. Awalnya dia itu rajin. Ketika dia sudah punya semuanya, dia meninggalkan Tuhan. Ya. Kenapa itu terjadi? Banyak yang terjadi begitu, Bapak Ibu. Banyak orang percaya sudah diberkati Tuhan, malah menjauh dari Tuhan. Ya. Lalu Tuhan ambil semuanya. Lalu dia mau apa lagi? Dia mau lawan Tuhan. Ya. Tuhan sudah ambil. Baru ini dia, baru nangis jadi begini. Ya. Makanya kalau kita, Bapak Ibu, kita punya harta sedikit, jangan pernah kita ya meninggalkan Tuhan lah. Ya, kita nikmati apa yang ada bersama kita. Kita nikmati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan pernah kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita itu tidak tidak nyaman, Bapak Ibu. Karena bersungguh-sungguh kepada Tuhan,
Ya. Apalagi di dalam keluarga kita bisa saling menyalahkan. Ya. Kalau terjadi masalah itu seperti yang saya alami itu, ya Bapak Ibu. Kalau cewek itu atau ibu-ibu ya, khawatirnya itu luar biasa. Ya. Khawatirnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau laki-laki ya udahlah, mau diapain lagi. Nasi sudah jadi bubur, nggak mungkin lagi bubur jadi beras. Ya, ya udah, kalau udah jatuh ya jatuh, jangan berlarut-larut di situ. Cari yang lain. Ya. Istilahnya kalau zaman dulu waktu masih muda, ya, hilang satu, tumbuh seribu ya Bu. Iya. Ya, begitulah di dalam kehidupan kita juga. Ya kita gak berhasil di bisnis ini, ya kita cari bisnis lain lah. Ya. Kalau tidak bisa juga di situ ya udah kerjalah. Mungkin itu kehendak Tuhan, dia nggak ini, dia nggak mau kalau kita berbisnis, mending kerja sama orang jadi ini. Ya. Tetapi kalau kita kerja sama orang, kita taat. Nah, ini harus kita, orang percaya ini harus perlu diajarkan kita begitu, taat, ketaatan. Ya. Karena sering saya ini dengar juga di perusahaan, karena beberapa juga ya anak-anak dari kampung saya juga minta tolong, saya bawa mereka di perusahaan itu. Tahu-taunya 1 hari 2 hari bermasalah mereka lawan bos. Ya kan kita, nama baik kita juga kan yang bawa, malu. Makanya itu kita orang percaya itu, kalau kita itu bawahan, ya kita taatlah, ikuti aturannya bos, jangan buat aturan sendiri. Karena kayak sekarang itu buat aturan sendiri, suka-suka dia masuk kerja, suka-suka dia semua lakukan pekerjaannya. Ya. Jangan begitu, ya, nggak boleh begitu. Begitu juga kehidupan kita dalam Tuhan Bapak Ibu. Jangan suka-suka kita. Kita berpatokan dalam Alkitab. Tuhan sudah melarang kita begini, ya malah kita ini melakukan. Ya. Jangan berbuat ini, ya kita lakukan, kita langgar. Hah? Beda juga di lapangan. Ya. Kalau saya di lapangan ketemu sama pengacara atau apa, mereka berkata sama saya, aturan itu, pasal itu untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Pasal-pasal itu yang di undang-undang ini untuk dilanggar. Kalau nggak ada pasal, berarti tidak ada pelanggaran. Justru ada pasal itu, makanya ada pelanggaran. Makanya di dalam kehidupan kita juga, ya, Tuhan sudah berikan petunjuk bagi kita. Tuhan sudah menegur kita, ya, melalui firman-Nya. Tapi kita harus taatin Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Di situ saya baca bagi kita ya. Filipi pasal 1 ayat 21, saya baca bagi kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin.
mau apapun yang terjadi Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam Kristus, saya yakin apapun persoalan hidup kita bisa lewatin dengan baik. Amen. Poin yang kelima, ini yang bermasalah ini. Poin yang kelima ini, yang kontras dengan agenda iblis. Ya, iblis menugaskan. Iblis itu ingin, ya, ingin kita itu jatuh. Iblis itu ingin kita itu dipermalukan. Ya. Iblis itu tidak suka kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Makanya banyak sekali godaan itu Bapak Ibu. Yes. Kalau kita takut, kalau kita tidak taat, pasti godaan itu ya menghantui kita Bapak Ibu. Ya, cobakan kalau kita itu taat kepada Tuhan, mau godaan apapun itu, mau suap dari manapun itu, kita gak terima. Ya. Walaupun kita tahu perusahaan di situ ilegal atau apa, ketika kita konfirmasi di situ, Pak, ini barangnya ini sudah melanggar peraturan ini, aturan ini. Jangan ini. Ya, kalau kita orang yang sudah percaya, ya jangan mau disogok-sogok lah. Ya, nggak berkah. Ya. Saya juga di dunia lapangan Bapak Ibu pernah mengalami di situ. Saya pernah juga mengambil duit yang nggak berkah itu Bapak Ibu. Ya. Dulu. Ya. Untuk ya konfirmasi sama di perusahaan-perusahaan yang ilegal itu, ya itu kegiatan saya sebelumnya. Nah, kalau mau perkaya diri sendiri Bapak Ibu bisa-bisa aja. Saya patok itu udah tahu pelanggarannya kok. Mau dia kita publikasikan itu masalahnya atau apa? Ya, kalau perusahaan itu bermasalah dia kasih mau berapapun itu yang kita minta dia kasih Bapak Ibu. Dia kasih. Makanya Bapak Ibu, itu hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya di dalam hidup kita ini, kita hidup di jalannya Tuhan. Kita berjalan di koridornya Tuhan. Ya. Kalau kita berjalan di koridornya manusia, di jalannya manusia, ya pasti kita salah jalan. Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa hidup kita penuh kedamaian. Amin. Apakah kita pada sore hari ini sudah mengalami kehidupan yang baru dalam hidup kita? Bapak Ibu jawab sendiri di dalam diri Bapak Ibu. Ya, tidak perlu kalian jawab sama saya. Hanya Tuhan dan kalian yang tahu. Kalau Bapak Ibu sudah mengalami hidup baru. Ya. Kedua, apakah Bapak Ibu sudah mengalami kelimpahan dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam organisasi? Bapak Ibu jawab sendiri. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Supaya kita merenungkan dalam kehidupan kita. Tuhan, apakah saya ini sudah memberikan hidup saya kepadamu sepenuhnya? Atau setengah-setengah? Atau masih belum?
kita perlu pertanyakan dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita berdoa, kita pertanyakan dalam diri kita dulu, apa yang kita minta. Tuhan, apakah saya sudah layak ini? Atau masih belum? Apakah hidup saya ini sudah diberi kelimpahan atau bagaimana? Kelimpahan apa yang sudah saya dapatkan dalam kehidupan saya, Tuhan? Ya. Kadang orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, Bapak Ibu, kadang pikirannya itu hanya kepada Tuhan. Coba kan Bapak Ibu, kita bayangkan aja, itu kita bayangkan itu Tuhan Yesus ada di depan kita dengan fokus. Ya. Kita fokus saja, kita enggak ini apa yang terjadi kira-kira. Kita buka mata kita. Kita coba di rumah lah. Kalau lagi bermasalah kita, ini ilmu dari dalam keluarga ini, lagi bermasalah suami istri, ya. Kalau lagi banyak ini kata-katanya istrinya atau ngomel-ngomel, suami harus tutup mata. Bayangkan aja Tuhan Yesus, supaya diberikan kesabaran. Ya, jangan sampai ya adu argumen itu meledak. Ya, meledak itu kalau adu argumen. Ya. Soalnya keluarga itu bukan musuh. Kadang di luar sana juga menganggap kayak musuh itu. Banyak yang viral-viral sekarang itu, Bapak Ibu. Ya, semoga kita orang yang percaya ini dijauhkan di situ, Bapak Ibu. Ya. Saya heran, saya takut. Bukan takut gimana ya? Caranya ini sadisnya mereka itu yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Ya. Baru-baru saya kemarin ini ada yang dibunuh ibu-ibu itu ya, menantunya atau siapa itu yang bunuh dia itu di rumahnya. Mereka yang kasih barang, totalnya udah ditangkap itu. Bayangkan itu, aduh Tuhan. Begitulah orang kalau udah gelap matanya, kalau udah menjauh dari Tuhan, dia nggak tahu kalau manusia yang ada di depannya atau apa. Ya. Makanya kita itu kalau kita sudah dekat Tuhan, saya yakin dan percaya hal-hal yang tidak baik itu dijauhkan dalam diri kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu. Dari awal kami membaca kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya Engkau yang memateraikan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur kepada Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan dan memberikan hidup kita untuk semakin lagi mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Berkat yang banyak telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan. Kita satukan hati kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih buat sore hari ini. Sebentar kami rindu memberi yang terbaik Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami rindu persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu boleh nyata di tanah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, terima kasih Pak Ronald ya. Baik, kita akan naikkan satu pujian lagi ya sebelum perjamuan kudus. Mari kita naikkan karena salibmu. Haleluya. Sambil kita persiapkan perjamuan kudus, persiapkan hati kita Bapak Ibu. Haleluya. Nanti saya undang untuk nanti setelah ini nanti saya undang untuk petugas untuk naik ke depan ya. Silakan Pak. Haleluya, karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, amin, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, terima kasih Bapa. Percaya karena salibmu Tuhan kami Amin. menang. Karena salibmu Tuhan kami kuat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan Tuhan melalui Bapak Pendeta Tuhan Okta Tuhan. Kami percaya kami menang Tuhan karena Yes. Engkau yang memberikan Amin. kemenangan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu, mari kita undang untuk petugas untuk Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salib Yesus kami hidup, karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu, terima kasih Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Ya, ada yang belum dapat, semua udah dapat ya? Oke. Mari Bapak
Bapak Ibu kita angkat roti di atas kepala kita. Oh yes, haleluya, thank you Lord Jesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Mari Bapak Ibu kita makan roti kita. Dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Dan ketika Yesus dan muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecahkan roti itu, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Dan sesudah ia mengambil cawan, ia mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi semua orang. Tenanglah aku untuk pada saat ini di dalam nama Yesus." Mari Bapak Ibu kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Oh yes, haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Kami sudah minum darah, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah menyatu dalam hidup kami, dalam tubuh kami. Terima kasih Bapak di surga. Haleluya, amin. Mari kita mengucap syukur, kita naikkan pujian. Terima kasih. Hanya bagiku aku. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perjamuan ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Kau lepaskan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, mari kita akan doa syafaat. Silakan Ibu Foni untuk doa syafaat. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, acara CMC Kasih Agape sudah berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati hamba-hambamu yang melayani di atas mimbar, baik Pak Lona sebagai WL, Hendrik sebagai tim musik, dan Pak Pendeta Muda Okta Bapak yang telah menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kami sudah mendengar bahwa Engkau gembala agung kami Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan Pak Okta, semua ada rencana-Mu Tuhan. Kami mau bukan hanya hidup kami berkelimpahan, tapi kami mau lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi Bapak, supaya kami selalu mengandalkan Engkau Bapak. Bapak, Engkau juga berkati Pak Okta Tuhan, dimanapun dia melayani CMC Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Jadikan dia imam, menjadi contoh untuk istri dan anaknya yang hadir Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Beri Pak Okta kesehatan lebih lagi Tuhan, lewat kehidupan Pak Okta banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk ketua sinode kami Tuhan, Bapak Dr. Gunadi Gunawan Tuhan. Beri dia kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau beri visi misi-Mu Tuhan untuk perkembangan CMC Bapak. Dia sebagai ketua sinode Tuhan, beri pawayan lebih lagi Tuhan. Dia menjadi contoh untuk para gembala-gembala Tuhan, baik di Jakarta maupun di Depok maupun di Tangerang maupun di Bandung dan Bogor dan di Bali Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Adakan kesatuan hati kami Tuhan. Kami selalu mendukung gembala ketua sinode kami Tuhan. Beri Pak Gunadi kekuatan kesehatan lebih lagi. Engkau juga cukupkan dana-dananya Bapak. Kami juga berdoa untuk ibu ketua kami Bu Eva Manggala Tuhan. Dia sebagai gembala yang Engkau utus di CMC Kasih Agape Tuhan. Bapak, Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Dia sebagai konseling Tuhan untuk pasangan hidup baik anak muda ini Tuhan. Kami percaya Engkau beri hikmah pewahyuan buat Bu Eva Tuhan. Bapak, kami percaya lewat kehidupan Bu Eva, anak muda ini
untuk jiwanya dia juga dia boleh bertobat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terlebih dia boleh rindu datang di tempat kami Tuhan untuk bersama-sama kami memuji, menyembah Engkau dan dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapak. Waktumu yang terbaik dia bertobat sungguh-sungguh Bapak, baik pihak anak muda maupun pemudi Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa Bapak beri Bu Eva kekuatan kesehatan lebih lagi. Kau juga cukupkan dana-dananya Bapak, supaya Bu Eva bisa menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di CEMS Kasih Agape Bapak. Bapak, lewat kehidupan Bu Eva banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak, baik usia anak muda, anak muda, orang tua dan orang lansia Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik, gereja CMC boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ulang tahun di bulan April ini Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau beri umur tambah lagi, tapi kami mau kerohanian yang lebih lagi Tuhan, supaya teman pengejar kami diberi kekuatan kesehatan di masa tuanya Bapak, supaya dia menjadi contoh untuk kami Tuhan. Engkau juga berkati pelayanan mereka Tuhan, apapun yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau kumpulkan minggu depan dengan siapapun yang melayani Engkau Bapak. Sebelum kami melayani Engkau, kuduskan layakan kami Tuhan, supaya pelayanan kami baik sekarang maupun minggu yang akan datang berkenan di hadapan Engkau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga jadikan kami penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan, supaya CMC bangku-bangku kosong Engkau isi dengan jiwa-jiwa Bapak, bukan hanya sekali datang, tapi untuk bertumbuh bersama kami Tuhan, berakar dan bertumbuh dan berbuah Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus CMC Bapak, baik pengajar maupun pengurus dan jemaat Tuhan, boleh bergandengan tangan dan boleh menopang Ibu Gembala kami Tuhan. Kami Bu Gembala tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan kami semua Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Foni buat doa syafaatnya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kita percaya tanpa doa memang tidak bisa kita sendirian ya, tapi kita percaya hari ini kita sudah diberkati. Dan untuk pengumuman Bapak Ibu, ya silakan duduk. Untuk pengumuman minggu depan saya akan melayani di tempat ini, dan jangan lupa ajak teman-teman untuk hadir. Dan kemarin saya sudah mulai adakan untuk bagi yang mau dibaptis, kita ada pelajarannya hari Sabtu di tempat ini. Kalau nggak nanti lewat Zoom. Ya, jadi setiap Sabtu baptis. Udah mulai ada, jadi ada jiwa baru, anak muda yang mau dibaptis dan nanti akan nikah. Ya, ini baru pertama ya, masih gereja kecil, tapi kita mulai dulu ya, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan ya, haleluya. Kita buka kelas pengajaran ya. Saya himbau untuk kita, ayo menginjil, dapat jiwa baru kita muridkan dulu, ya. Ya, terima kasih buat Pak Okta, hari ini saya dikuatkan luar biasa tadi khotbahnya, dan memang yang simpel tapi mengena gitu ya. Keras. Iya, keras katanya Bu Foni, keras. Memang khotbah harus keras, kalau nggak keras nggak menegur ya, nggak berubah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nanti ada ulang tahun bulan April, nanti setelah ini akan dirayakan. Tapi kita nanti Bu Linda ulang tahun hari ini, tapi setelah ini ya. Yuk kita bagi berdiri, kita tutup dalam doa. Oh iya, tanggal 14 kita ada untuk tuh ada ibadah kenaikan. Ya, di mungkin tempatnya bukan di sini. Sore. Ya. Oke. Mari kita Oke, mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Bapa di surga, Kau sungguh baik. Kami percaya Tuhan apa yang sudah disampaikan kiranya menjadi rema bagi hidup kami, dan Tuhan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapak. Ya mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang kau buat Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dan nanti Bapak Ibu jangan lupa kita akan foto bersama. Matiin dulu. Sebentar. Iya sebentar. Ya. Tunggu. Berikan siaran langsung. Bentar ya. Yuk kita ulang tahun, siap-siap yang ulang tahun. Mami juga ulang tahun ke update. Enggak, Mami udah lewat. Enggak ulang update. Ini matiin bagaimana ya? Akhir aja deh. Cabut lah. Cabut ya Pak ya. Ya yuk. Yang ulang tahun Mami.